Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Sin Fasyang, Sutra Teratai, episode 1145. Alam semesta menyimpan prinsip kebenaran yang menakjubkan dan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dharma adalah menakjubkan, batin adalah menakjubkan. Esensi dari prinsip kebenaran di antara langit dan bumi ini adalah menakjubkan dan tak terbayangkan. Waktu dan ruang adalah tak terbatas. Alam semesta menyimpan prinsip kebenaran yang menakjubkan dan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dharma dalam satu aksara saja sudah sangat mendalam. Walau menghabiskan selautan tinta, juga sulit untuk menuliskannya hingga lengkap. Daya pikiran dari makhluk awam adalah mudah lupa. Buddha dengan penuh kewelas-asihan mengulangi pengajaran Dharma. Dharma adalah menakjubkan. Dharma adalah menakjubkan. Batin lebih menakjubkan. Esensi dari prinsip kebenaran di antara langit dan bumi ini adalah menakjubkan. Bukanlah sesuatu yang kita sebagai makhluk awam mampu membayangkannya dan dapat memahaminya. Memang nyata, Dharma ini memang sangat menakjubkan. Mendalam, Dharma yang mendalam dan menakjubkan, serta sulit untuk kita bayangkan. Sebenarnya Dharma adalah menakjubkan. Bagaimana Dharma itu menakjubkan? Kita gunakan hati untuk merenungkannya dan benar-benar menghayati dharmanya. Esensi dan karakteristik dari segala sesuatu di antara langit dan bumi di alam semesta. Prinsip-prinsip dari segala sesuatu, kita bersungguh hati untuk merenungkannya. Hal-hal yang jauh tentu tidak terjangkau. Hal-hal yang dekat yang di depan mata kita, barang apa yang tidak menakjubkan dan tak terbayangkan, melihat kalian memegang sebuah buku catatan. Buku itu berasal dari kertas yang selembar demi selembar, digabung sehingga menjadi sebuah buku catatan. Kertas dari buku catatan ini berasal dari mana? Bahan bakunya berasal dari mana? Dari bubur kertas. Dan bubur kertas ini berasal dari pohon. Pohon berasal dari mana? Dari benih dan untuk benih ini sendiri. Jika benih itu sendiri sulit untuk tumbuh menjadi pohon, maka yang diperlukan adalah kondisi. Kondisi ada berapa jenis? Ada kondisi tanah, air, sinar matahari, dan udara. Pikirkan, dari mana lagi asal mula benih itu? Sebutir benih tampaknya tidak memiliki apa-apa. Dibelah? Jika dibelah, hanya terlihat bagian dalam benihnya saja. Di dalamnya ada sesuatu yang sangat kecil. Di dalam sesuatu yang kecil itu, sebenarnya ada tersimpan barang apa? Sehingga benih sebab dan kondisi pendukung bisa berpadu, lalu menjadi sebatang pohon yang besar. Manusia adalah dengan pemikiran mereka, bagaimana mereka memahami pemikiran ini, bagaimana kita bisa mengetahuinya. Mengetahui bahwa pohon besar ini dapat diubah menjadi bubur kertas. Pikiran manusia dalam menemukan metode-metode ini, mengubah pohon menjadi bubur kertas. Setelah bubur kertas diproses oleh berbagai macam mesin dan pekerjaan manusia, demikianlah berubah menjadi lembaran-lembaran kertas dan dipotong menjadi buku-buku catatan. Pikirkan, bukankah ini menakjubkan? Ini sungguh menakjubkan. Di alam semesta, dengan hanya menunjuk satu yang demikian dekat dengan kita, di dalam kehidupan sehari-hari, dengan bersungguh hati menghayatinya, ada berapa banyak fisik benda di sekitar kita. Di alam semesta ini, aspek benda dari bentuk fisik masing-masing mengandung prinsip yang berbeda.
Ini benar-benar menakjubkan. Menakjubkan dan sulit terbayangkan. Buku-buku adalah demikian diproduksi. Sekarang ponsel di tangan setiap orang ini lebih rumit lagi. Membuat sebuah ponsel yang sederhana adalah proses yang rumit. Menghancurkan benda-benda di alam semesta untuk menyelesaikan sesuatu yang sangat sederhana di tangan kita. Tangan kita mencakup seluruh alam semesta. Dengan satu jari terus menekan di sana. Apapun yang kita inginkan, maka akan muncul di tangan kita. Memahami seperti telapak tangan, arti perumpamaan sangat ahli terhadap sesuatu. Apa yang kita lihat hanya akan mengacaukan pikiran kita. Benda-benda ini, prinsip ajaran yang tepat, adalah karena demikian membuat kita semakin bingung. Saat ini, tubuh dan pikiran kita menjadi kacau. Semuanya ini diciptakan oleh manusia. Ketika benda-benda ini digunakan pada tempat yang tidak tepat, maka akan mengacaukan tubuh dan pikiran manusia di dunia. Kesehatan manusia juga dihancurkan dengan cara ini. Atau berbicara sampai lebih luas tentang sebuah negara. Lihatlah saat ini tahun 2016 dalam berita. Lihat orang-orang di kamp pengungsian. Titik awal mulanya satu hal terjadi, yaitu revolusi melati. Seperti ini litografi, internet menyebarkan dan menyerukan. Batin semua orang berada dalam kekacauan seperti ini. Kerumunan mulai berkumpul, itu di luar kendali. Berubah menjadi pengungsi sekarang, tidak bersalah. Tadi saya lihat laporan dari Serbia, sekarang berada di area tempat pengungsi. Insan suci dari Eropa yang mereka lihat dan dengar di sana sangat menyedihkan. Salah satunya ada seseorang berasal dari Italia, daerah Roma. Bodhisatwa kita yaitu Tang Mei Kwai atau Tommy Kwai, dia kini juga sudah bergabung di dalam barisan relawan. Dia berkata bahwa dia melihat seorang anak kecil berusia 2 tahun dengan tubuh begitu kecil, hanya sendirian dan sangat kesepian. Duduk di ujung sudut dari kelompok pengungsi itu, bangun untuk berjalan juga masih sendirian. Dia juga orang seperti itu tanpa tujuan, sangat kesepian. Seorang anak berusia 2 tahun, dia Mei Kwai sangat tidak tega melihatnya. Lalu dia pergi menggendongnya dan bertanya, "Di mana ibu?" "Ada di mana?" Ternyata ibunya sedang hamil, berbaring di satu sudut, tidak ada orang yang merawatnya. Ibunya tak berdaya merawat anak yang berumur 2 tahun ini. Bertanya, "Di mana ayah?" Sudah terpisah, tidak tahu ada di mana. Lihat betapa menyedihkannya. Sama-sama adalah manusia. Keluarga mereka seharusnya menjadi keluarga yang bahagia. Begitu polos, anak yang begitu cantik. Jika berada di keluarganya, negara tempat keluarganya, tidak terjadi hal apapun, apakah keluarga ini sangat sempurna? Ada ayah, ibu akan melahirkan anak. Apakah itu saudara laki-laki atau perempuan? Keluarga kecil ini haruslah penuh dengan kebahagiaan. Sekarang telah berubah menjadi begini, ibu ini akan melahirkan. Kelihatannya seharusnya sangat susah. Bisakah dia melahirkan anak dengan aman dan selamat? Apa yang terjadi setelah dilahirkan? Melihat cerita seperti ini, juga ada anak berusia 16 tahun, karena negaranya sudah demikian, orang tua pun membiarkan anak berusia 16 hingga 17 tahun pergi sendiri mengungsi. Anak ini mengikuti gelombang pengungsi. Di tengah pengungsian, terkadang dia berpikir ingin menerobos, ingin meninggalkan Serbia ke Hungaria. Seandainya bisa sampai ke Hungaria, dia sudah bisa sampai ke negara yang diidamkan. Namun demikian, saat menerobos ditangkap orang, bukan hanya dipukul, tapi disemprot cat sebagai tanda
melewati beberapa kali penerobosan. Hasil yang diterima akhirnya adalah ditangkap orang ataupun dipukul orang. Saat ini dia hanya bisa taat di kamp pengungsian ini. Demikianlah anak 17 tahun ini. Kemungkinan bila di negaranya sendiri, anak berusia 16 atau 17 tahun ini adalah usia remaja. Dia mempunyai masa remaja indah yang ingin dilewati. Tapi tak berdaya. Sekarang di tempat ini, di stasiun kereta api Sid, dalam kamp pengungsian, singkat kata, masih banyak kisah di dalamnya. Melihatnya sebenarnya sangat tidak tega. Lihatlah, apakah kemajuan teknologi membawa kita kebahagiaan atau ketidakbahagiaan? Produk-produk yang memberi kemudahan, apakah ini membawa berkah atau bencana? Banyak sekali masalah yang kontradiksi di dunia. Di tengah kontradiksi terkandung banyak prinsip kebenaran. Ini adalah hukum sebab akibat, sehingga dikatakan esensi dari prinsip kebenaran di antara langit dan bumi ini adalah menakjubkan dan tak terbayangkan. Waktu dan ruang adalah tak terbatas. Benar-benar terkandung prinsip-prinsip di dalamnya yang tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Maka alam semesta menyimpan prinsip kebenaran yang menakjubkan dan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di masa waktu ini, di ruang alam semesta ini, bersamaan di waktu yang sama, berapa banyak cerita di dunia ini? Apakah bernasib baik atau tidak? Ada banyak kejadian bahagia ataupun sedih, perpisahan dan pertemuan. Setiap waktu, setiap detik di ruang alam semesta ini, berapa banyak masalah yang terjadi, sehingga dikatakan Dharma dalam satu aksara saja sudah sangat mendalam. Walau menghabiskan selautan tinta, juga sulit untuk menuliskannya hingga lengkap. Satu kata Dharma sangatlah dalam. Ajaran Buddha Dharma sangat menakjubkan. Satu kata Dharma dapat menjelaskan banyak prinsip. Semua masalah yang terjadi di dunia hanya dalam satu detik. Jika kita menggunakan pena ataupun tinta, ibarat air yang banyak di lautan yang diumpamakan seperti tinta. Bahkan banyak tinta juga tidak dapat sepenuhnya menggambarkan. Saat ini, ruang di bawahnya, semua prinsip kebenaran tentang manusia, hal dan benda. Benar-benar, walau menghabiskan selautan tinta, juga sulit untuk menuliskannya hingga lengkap. Kita harus sangat bersungguh hati. Dharma adalah seperti ini, begitu banyak. Kita sangat sulit dilahirkan sebagai manusia, sulit mendengar Dharma Buddha. Ada waktu dan ruang ini, waktu ini, ada ruang seperti ini, ada tubuh manusia kita ini. Ada Dharma seperti ini untuk kita dengarkan. Bagaimana mungkin kita pribadi tidak mensyukurinya? Bagaimana bisa kita tidak dengan sepenuh hati bersungguh-sungguh menghayatinya? Dimulai dari mengajak orang-orang perihal barang di sekitar kita, mengajak sampai yang paling jauh di seluruh dunia. Penderitaan di dunia tidak hanya sekedar penderitaan. Setiap menit, setiap detik benar-benar terakumulasi. Penyebab dari penderitaan yang terakumulasi masih muncul secara terus-menerus, masih terduplikasi secara terus-menerus, masih terciptakan secara terus-menerus. Bukan saat ini orang menderita dan sudah berakhir seperti ini. Sebenarnya sebab dan kondisi seperti ini, kegelapan batin, kerisauan, delusi, masih terduplikasi secara terus-menerus. Dunia tidak ada batasnya. Dharma bajik bagaimana menyebarkannya. Karena ajaran yang tidak baik tidak ada batasnya. Inilah penderitaan di dunia. Jadi makhluk awam, daya pikiran dari makhluk awam adalah mudah lupa. Kita memiliki maksud hati mau mendengarkan Dharma, tapi begitu cepat sudah melupakannya. Meskipun kita juga pernah merasakan dipengaruhi oleh ketidaktahuan,
tapi dengan sangat cepat, sepertinya juga sudah melupakannya. Bagaimanakah meningkatkan mawas diri? Bagaimana untuk benar-benar mendisiplinkan pikiran kita sendiri? Bagaimana dengan sungguh-sungguh tekun membina diri? Kita semuanya sudah melupakannya. Lupa sudah pernah melaluinya. Ada banyak yang telah mengalami pembelajaran. Di dunia ini, ketidakkekalan, penderitaan, kerisauan, ketidaktahuan tidak henti-hentinya mengajari kita. Kenapa kita tidak membuka pikiran kita? Begitu banyak kerisauan, ketidaktahuan, ketidakkekalan, penderitaan, kerisauan yang tiada artinya adalah kosong. Dharma, setelah mendengarkan, kita dengan sangat cepat sudah melupakannya. Hanya ada kewelas asihan dari Sang Buddha. Kitab sutra setiap kali ketika berbicara sampai kitab sutra yang begitu penting, Sang Buddha selalu menggunakan hati penuh kewelas asihannya, mengulangi pengajaran Dharma. Hati penuh kewelas asihan Sang Buddha, tetap semangat tanpa pernah pudar, dari kehidupan ke kehidupan. Seperti ini menyadarkan makhluk hidup di dunia. Setelah ada jalinan jodoh, Sang Buddha segera memberi pengajaran sesuai kapasitas. Selesai membabarkan Dharma, beliau Sang Buddha masih harus berulang-ulang, tidak pernah bosan, masih terus membabarkan Dharma lagi. Ini adalah rasa cinta kasih Sang Buddha terhadap makhluk hidup. Tetap semangat tanpa pernah pudar, berharap orang-orang terhadap Dharma dapat menghargai, dapat menghormati, dapat dalam jangka waktu yang panjang, dapat tanpa ruang, tanpa sisa. Seperti ini menghormati Dharma untuk membina diri, untuk memahami prinsip kebenaran dalam hukum duniawi. Ini adalah harapan dari Sang Buddha. Berharap semua orang dapat bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya menyebutkan 500 arahat itu Uruvilva Kasyapa, Gaya Kasyapa, Nadi Kasyapa, Kaludayi, Udayin, Aniruddha, Revada, Kapina. Dikutip dari Sutra Teratai bab 8, bab 500, murid menerima peramalan. Sekarang menunjukkan 500 arahat. Pada saat ini, saat Sang Buddha mulai mengajarkan bagian naskah sutra ini, orang-orang ini, 500 arahat hadir. Arahat memiliki 3 makna. 1. Pembunuh maling, artinya melenyapkan maling kerisauan. 2. Layak diberi persembahan, menjalankan praktik murni, makanya layak menerima persembahan dari manusia dan dewa. 3. Tidak terlahir lagi, artinya telah memasuki nirwana abadi, tidak lagi menerima buah balasan dalam samsara. Pertama, pembunuh maling. Pembunuh maling artinya melenyapkan maling kerisauan. Batin kita, setiap orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Setiap orang memiliki kebijaksanaan yang setara dengan Buddha. Sayangnya, kita memiliki maling kerisauan. Maling kerisauan tinggal menetap di dalam batin kita. Jadi senantiasa menghilangkan kebijaksanaan kita. Selalu memindahkan keluar barang berharga kebijaksanaan kita, layaknya seperti maling. Ada yang bilang, jika di dalam rumah kita terdapat maling, atau di dalam perusahaan ini terdapat maling, maka benda-benda akan terus berkurang, menghilang tanpa jejak. Prinsip kebenaran yang sama. Di dalam batin kita memiliki maling ini, maling kegelapan batin, maling kerisauan. Maling ini bagaimana kita mengobatinya? Perlu berusaha keras untuk melenyapkan maling kerisauan, mencegahnya. Oleh karena itu, kita harus menegakkan sila. Jangan membiarkan kerisauan dari luar masuk ke dalam. Jangan biarkan maling batin kita sendiri menyerang dari luar dan merespon dari dalam. Kondisi luar, kegelapan batin dari dalam, bergabung dengan kondisi di luar untuk mengacaukan batin kita.
Dalam melatih diri harus ada tekad hati untuk membunuh maling. Harus senantiasa menegakkan sila dan mencegahnya. Jangan membiarkan maling dalam batin kita membuat kekacauan. Jangan berurusan dengan luar. Menyerang dari dalam dan merespon keluar. Kita harus berpegang teguh pada tekad untuk mencapai pencerahan. Maka dinamakan sebagai pembunuh maling. Arti dari melenyapkan maling kerisauan. Makna kedua disebut dengan layak diberi persembahan. Sang Buddha juga layak diberi persembahan. Arhat juga layak diberi persembahan. Dia juga melatih diri layak diberi persembahan karena menjalankan praktik murni. Barulah layak menerima persembahan dari manusia dan dewa. Makna pertama adalah pembunuh maling. Kita harus menaati sila. Makna kedua, layak diberi persembahan. Sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Batin sudah berada dalam kondisi samadhi. Batin dan tubuh bersih dan murni, sehingga layak menerima persembahan dari manusia dan dewa. Maka disebut layak diberi persembahan. Jika kita tidak membina diri, namun ingin mendapat persembahan dari orang lain, kita tidak akan mampu mendapatkannya. Maka kita harus bersungguh-sungguh. Kita harus hidup mandiri agar layak diberi persembahan. Harus menjalankan praktek murni. Barulah layak menerima persembahan dari manusia dan dewa. Yang ketiga adalah tidak terlahir lagi. Artinya telah memasuki nirwana abadi. Tidak lagi menerima buah balasan dalam samsara. Nirwana adalah kondisi di mana batin tenang, jernih, dan murni. Tidak akan terlahir atau binasa. Sangat tenang. Takkan tergoda oleh kondisi luar. Juga tidak akan ada niat pikiran yang bergolak di dalam batin. Inilah buah pencapaian yang terunggul. Demikianlah kondisi batin arhat. Pelatihan dirinya dapat mencapai pembunuh maling. Layak diberi persembahan, tidak terlahir lagi. Inilah pahala kebajikannya. Dia mempunyai kemampuan ini, mempunyai kebajikan ini. Sang Buddha telah mulai memberikan peramalan kepada 500 muridnya. Satu persatu namanya mulai disebutkan. Sebelumnya telah dibahas satu persatu. Mulai dari Kaundinya hingga Revada, Kapina, Vakula, Asyuta, Swagata, dan seterusnya. Sang Buddha berharap muridnya ini bisa melanjutkan proses pelatihan diri. Meskipun mereka tidak memiliki kapasitas yang tajam seperti Sariputra, mereka tidak juga memiliki kapasitas menengah seperti Mahakasyapa dan yang lainnya. Mereka juga tidak pada tingkat bisa menyembunyikan yang besar dan kecil seperti Purna. Buddha berharap bahwa dengan berada di Sangha, mereka menerima keinginan tulus Sang Buddha serta ajarannya yang menyadarkan makhluk hidup, juga mewujudkannya ke dalam tindakan. Meskipun mereka masih belum di tingkat itu, dimulai dari Kaundinya dengan 3 kali memutar roda Dharma dari 4 kebenaran mulia. Sebagai orang yang pertama tersadarkan, Sang Buddha mulai memanggil semua nama biksu yang agak luar biasa yang selalu berada di sisinya. Bagi mereka yang namanya dipanggil satu persatu, semuanya akan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, memiliki gelar yang sama dengan nama Samantaprabha. Nama-nama mereka yang telah disebutkan Buddha membuktikan kepada mereka bahwa orang-orang ini kelak akan menjadi Buddha. Dengan sebutan Samantaprabha atau Tathagata, semuanya memiliki gelar yang sama pada ketika itu. Selanjutnya pada naskah sutra menyebutkan, pada ketika itu Bhagavan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair, biksu Kaundinya akan bertemu dengan Buddha yang tak terhingga. Setelah asam kaya kalpa nanti akan mencapai penerangan sempurna. Dikutip dari Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Nama-nama mereka telah disebutkan. Buddha juga telah memberikan konfirmasi. Mereka akan mencapai kebudayaan di masa depan.
akan diberikan gelar Sama Prabhasa Tathagata. Semua orang mendapatkan gelar yang sama. Pada ketika itu, naskah sutra berikutnya mengatakan, dia mengulangi prosa bentuk panjang sebelumnya, menyampaikan lagi sehingga orang-orang akan mengingatnya. Selanjutnya mengatakan, Biksu Kaundinya akan bertemu dengan Buddha yang tak terhingga. Setelah Asamkhya Kalpa nanti akan mencapai penerangan sempurna. Ini adalah syair dari pengulangan naskah sutra. Syair dari pengulangan naskah sutra ini untuk membicarakan orang-orang yang baru saja disebutkan namanya, karena bagian ini tidak ada di dalam bagian prosa. Syair pengulangan atau gaya membicarakan kalau panjang usia Buddha mencapai 60.000 kalpa. Dharma sejati bertahan selama 120.000 kalpa. Dharma mirip bertahan selama 240.000 kalpa dengan menambahkan hal-hal yang tidak disebutkan dalam prosa sebelumnya. Berapa lama usia yang disebutkan di sini? Lama usia akan mencapai 60.000 kalpa. Masa Dharma sejati akan mencapai 120.000 kalpa. Masa Dharma mirip akan mencapai 240.000 kalpa. Tanpa adanya syair sebagai pengulangan, ini akan hilang dalam prosa. Maka itu, naskah sutra ini diulangi kembali untuk menjelaskan apa yang tidak disebut Sang Buddha. Di bagian prosa, terlebih ketika memanggil nama-nama ini, Sang Buddha sebenarnya juga mendedikasikan waktu itu ketika 500 biksu mencapai kebudaan. Pada saat Kaundinya mencapai kebudaan dan ajaran Buddha telah musnah, serta menyatakan bahwa 500 biksu akan mencapai kebudaan setelah Kaundinya mencapai kebudaan dan ajaran Buddha telah musnah. Selain itu menyatakan bahwa 500 biksu akan mencapai kebudaan satu persatu secara berurutan. Jadi memberikan persembahan kepada mereka satu persatu. Setelah Kaundinya mencapai kebudaan, usianya akan sangat lama. 60.000 kalpa adalah waktu yang cukup lama. Dharma sejati juga akan berlangsung selama 120.000 kalpa. Setelah waktu yang begitu lama, setelah Sang Buddha parinirwana dan setelah masa Dharma sejati, masa Dharma mirip dan masa kemunduran Dharma berlalu. 500 murid ini akan mulai mencapai kebudaan secara berurutan. Mereka akan ditetapkan satu demi satu, seperti ajaran Sang Buddha. Mereka akan selalu diberikan peramalan secara berurutan. Maka ajaran ini akan terus diwariskan. Ini adalah yang harus kita ketahui. Mengapa harus terus diulangi? Pertama, untuk membantu kita untuk lebih mengingatnya. Kedua, untuk menjelaskan kembali apa yang tidak disebutkan Sang Buddha pada bagian prosa, maka inilah mengapa ditambahkan lagi sesudahnya. Pada ketika itu, Bhagavan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair. Dalam prosa sebelumnya telah disampaikan, sekarang ingin memuji kembali, makanya disebut mengemukakan kembali. Jadi biksu Kaundinya akan bertemu dengan Buddha yang tak terhingga. Setiap orang memiliki jalinan jodoh masing-masing dalam mencapai kebudaan. Kaundinya dan masih ada banyak orang. Mereka semua memiliki jalinan jodoh untuk mencapai kebudaan. Biksu Kaundinya akan bertemu dengan Buddha yang tak terhingga. Setiap orang memiliki jalinan jodoh masing-masing dalam mencapai kebudaan. Pada masa-masa kehidupan mendatang akan bertemu dengan Buddha yang tak terhingga, mengabdi dan memberi persembahan pada mereka. Seperti yang sudah dibahas kemarin, semua orang memiliki latar belakang masing-masing kelahirannya. Kisah bagaimana mereka memasuki pintu ajaran Buddha. Proses pelatihan diri semua orang tidak sama. Oleh karena itu, setiap orang memiliki jalinan jodoh masing-masing dalam mencapai kebudaan. Maka setiap orang yang melatih diri, apabila melakukan sesuai apa yang dikatakan oleh Buddha, mempraktekkan Dharma dan mematuhi sila
untuk melatih diri pada masa-masa kehidupan mendatang. Dari kehidupan ke kehidupan, selama banyak kehidupan, akan bertemu dengan Buddha yang tak terhingga. Maksud dari bertemu dengan Buddha yang tak terhingga adalah, yaitu dapat dari kehidupan ke kehidupan selalu bertemu Buddha. Di setiap kehidupan dapat bertemu dengan Buddha. Berarti dia melatih diri, dia dapat mendekatkan diri kepada Buddha, mengabdi dan memberi persembahan pada mereka. Dapat belajar dengan berdekatan dengan Buddha. Ini adalah masa akan datang. Akan ada banyak 500 murid ini. Akan mencapai kebudayaan secara berurutan dari kehidupan ke kehidupan. Setelah Asamkaya, kalpa nanti akan mencapai penerangan sempurna. Memuji kalau benih sebab telah sempurna dan memperoleh buah pencerahan. Setelah kalpa tak terkira nanti, mereka akan memperolehnya. Setelah Asamkaya, kalpa nanti akan mencapai penerangan sempurna. Setelah melakukan pelatihan diri dari kehidupan ke kehidupan selama banyak kehidupan, ini menunjukkan bahwa benih sebab telah sempurna dan memperoleh buah pencerahan. Saat jalinan jodoh sudah selesai, jalinan jodoh akan berbuah. Dengan sendirinya akan mencapai penerangan sempurna, yaitu mencapai kebudayaan. Ini adalah saat kebajikan sudah sempurna. Buahnya adalah mencapai kebudayaan. Naskah sutra berikutnya adalah senantiasa memancarkan cahaya terang benderang dan dilengkapi dengan segala kemampuan gaib. Namanya dikenal luas pada 10 penjuru dan dihormati oleh semuanya. Senantiasa membabarkan jalan tiada tara, makanya bernama Samanta Prabha. Negerinya murni dengan para bodhisattva yang gagah berani semuanya. Inilah Kaundinya yang akan mencapai kebudayaan di kemudian hari. Dia melewati Buddha yang tak terhingga, bertemu Buddha yang tak terhingga, karena waktu masih panjang di kemudian hari, sehingga Kaundinya di belakang. Maka masih akan bertemu banyak Buddha setelah Asamkaya kalpa nanti, sehingga senantiasa memancarkan cahaya terang benderang dan dilengkapi dengan segala kemampuan gaib. Setelah membina diri selama kalpa yang panjang, dari kehidupan ke kehidupan, mengakumulasi pahala kebajikan, dia akan mencapai kebudayaan. Memancarkan cahaya menunjukkan kebajikan dari kebijaksanaan. Kemampuan gaib menunjukkan samadhi dan prasna. Setelah membina diri selama kalpa yang panjang, memerlukan waktu yang lama untuk melatih diri. Dari kehidupan ke kehidupan mengakumulasi pahala kebajikan. Selama beberapa kehidupan harus masuk ke tengah orang banyak. Selama beberapa kehidupan harus menjalin jodoh baik, menciptakan perbuatan berpahala, sehingga dari kehidupan ke kehidupan mengakumulasi pahala kebajikan. Dia akan mencapai kebudayaan. Menyempurnakan pahala kebajikan bisa mencapai jalan kebudayaan. Dapat mencapai jalan kebudayaan, cahaya tubuh Buddha ini dengan sendirinya tidak berhenti dipancarkan. Pahala kebajikan dari Buddha telah sempurna. Memancarkan cahaya menandakan Buddha ini, Buddha Samanta Prabha ini, kebajikan dari kebijaksanaannya telah sempurna. Juga dapat dilengkapi dengan segala kemampuan gaib. Selain memancarkan cahaya terang benderang, kebijaksanaan ini seperti memancarkan cahaya terang benderang. Kemampuan gaibnya juga sempurna, menunjukkan samadhi dan prasna. Kita harus ada kebijaksanaan, mesti mempunyai samadhi. Mempunyai kebijaksanaan sehingga keistimewaan dari Buddha ini di kemudian hari menjadi Buddha adalah kebijaksanaan dan kekuatan konsentrasi pada segalanya. Namanya dikenal luas pada 10 penjuru dan dihormati oleh semuanya. Akhlak dan reputasinya dikenal luas pada 10 penjuru.
dihormati oleh semua makhluk. Senantiasa membabarkan jalan tiada tara. Makanya bernama Samantaprabha karena senantiasa membabarkan dharma dari proses melatih diri di masa mendatang sampai mencapai kebudaan. Pada negeri untuk mencapai kebudaan, juga demi para makhluk terus membabarkan dharma, kebijaksanaannya. Dharma tiada batas sehingga tadi disampaikan, dharma adalah menakjubkan, batin adalah menakjubkan. Esensi dari prinsip kebenaran di antara langit dan bumi ini adalah menakjubkan. Ini benar-benar menakjubkan dan sulit dibayangkan. Sehingga setelah mencapai kebudaan, pada negerinya masih tak habis-habisnya terus membabarkan dharma. Senantiasa membabarkan jalan tiada tara, makanya bernama Samantaprabha. Membabarkan dharma adalah memancarkan cahaya kebijaksanaan secara universal untuk menerangi segalanya. Makanya bernama Samantaprabha atau cahaya universal. Membabarkan dharma adalah memancarkan cahaya kebijaksanaan secara universal. Cahaya kebijaksanaan tidak berhenti dipancarkan, sehingga semuanya dari kegelapan batin bisa jalan keluar dari kegelapan batin. Itulah kebijaksanaan, yaitu meninggalkan kegelapan batin, menemukan cahaya kebijaksanaan. Membabarkan dharma adalah memancarkan cahaya kebijaksanaan secara universal untuk menerangi segalanya. Makanya bernama Samantaprabha, yaitu bisa menerangi lahan batin dari setiap orang, menerangi segala sesuatu di antara langit dan bumi. Segala prinsip kebenaran menjadikan semua orang lebih memahaminya, sehingga negerinya murni dengan para bodhisattva yang gagah berani semuanya, memuji betapa agung dan murni negerinya, serta betapa halus dan menakjubkan para pengikutnya. Negerinya murni, balasan karma lingkungan adalah unggul. Para bodhisattva yang gagah berani semuanya, balasan karma langsung adalah unggul. Negeri Buddha ini sangat murni. Para bodhisattva sangat giat bersemangat, sangat gagah berani. Sehingga ini adalah memuji betapa agung dan murni negerinya, betapa halus dan menakjubkan para pengikutnya, sehingga 500 orang ini, terutama kaum jinnya, di masa mendatang negerinya demikian. Negerinya murni, balasan karma lingkungan sangat spesial, sehingga para bodhisattva yang gagah berani semuanya, ini yang ingin kami sampaikan kepada kaum jinnya, juga harus menumbuhkan hati penuh hormat. Dia dari ajaran kecil, pertama memahami Buddha demikian mulai 3 kali memutar roda dharma dari 4 kebenaran mulia. Ini merupakan awal mula sangha, sehingga kita juga harus menumbuhkan hati penuh hormat terhadapnya. Kaundinya akan mencapai kebudaan di masa mendatang. Mungkin saja kita juga akan berada di negeri Buddha dia. Kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.